saatnya kita akan membahas tentang pentingnya manajemen Yiswaf. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tidak sedikit orang yang mengatakan, saya keping zakat, tapi kira-kira kemana ya yang amanah itu? Apakah kira-kira nanti akan sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya? Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, manajemen Yiswaf ini adalah pondasi. Ketika dia asal-asalan, maka akan banyak orang-orang yang akan berhenti berbagi. Tetapi ketika manajemen Yiswaf ini berjalan dengan baik, dilakukan dengan baik, maka ini akan menjadi jembatan emas yang akan menghubungkan antara muzaki dengan mustahik. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana. Nah ini salah satu atau diantaranya pentingnya manajemen Yiswaf mengoptimalkan pemanfaatan dana. Jadi dalam Yiswaf, memberi itu bukan seperti kita ngasih nasi kotak gitu loh. Sekali kita kasih selesai, sekali kita kasih besok udah habis, nggak tahu mau ngapain gitu. Tetapi melalui manajemen Yiswaf, itu bisa menghidupi atau merubah seseorang ke arah yang lebih baik pada masa-masa berikutnya. Sebagai contoh, seorang ibu miskin, kemudian dia tidak hanya diberi beras, tidak hanya diberi santunan, akan tetapi diberi modal, kemudian diberi pendampingan, diajarin dagang, dan ibunya itu berdagang. Beberapa bulan kemudian dia akan memiliki kemandirian secara ekonomi, bahkan bisa membantu orang lain. Nah, inilah diperlukan manajemen yang bagus. Orang misalnya ada santri, mahasiswa gitu ya, dia semangat untuk berbisnis, tapi dia dari keluarga yang tidak mampu, maka kita bikin program yang namanya santri entrepreneur misalnya. Kemudian ada lagi kita bikin Z Chicken. Z itu misalnya berasal dari kata Yiswaf, kemudian kita chicken seperti gerobak-gerobak itu kita bikinkan. Nah ini namanya tidak hanya sekedar membantu, tetapi membangun. Dan ini sangat diperlukan yang namanya manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya manajemen itu menunjang pembangunan berkelanjutan. Ketika kita ngomongin tentang pembangunan, yang teringat dalam pikiran kita adalah APBN, proyek, APBD, investor, dan sebagainya. Padahal Yiswaf ini bisa menjadi mesin pembangunan yang luar biasa. Bahkan yang paling penting, mesin pembangunan dari Yiswaf ini akan mengandung keberkahan tersendiri. Misalnya ada satu wakaf dikelola dengan baik, dibuat sekolah gratis, kemudian orang-orang yang bersekolah gratis dari keluarga tidak mampu itu 15 tahun yang akan datang, dia menjadi dokter, dia menjadi guru, ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi pegiat sosial, ada yang menjadi pengusaha. Ini kan luar biasa. Dan semuanya itu butuh manajemen yang baik. Kemudian selanjutnya nomor 4 adalah mencegah penyalahgunaan dana. Nah, kita pernah dengar ada berita miris, dana zakat disalahgunakan, dan nilainya adalah fantastis itu. Nah, lembaga Yiswaf jangan sampai menambah luka sosial. Ini harus ada manajemen yang bagus, sehingga kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa ajaran Islam adalah memang layak untuk dijadikan teladan. 4 itu yang kita bahas tentang pentingnya manajemen Yiswaf. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan manajemen Yiswaf. Itu apa saja? Yang pertama adalah agar Yiswaf bisa didistribusikan dengan proporsional dan adil, dengan profesional dan adil. Jadi kalau dalam Yiswaf, dalam manajemen Yiswaf, itu bukan hanya sekedar memberi, gitu loh. Memberi itu bukan hanya tentang niat, tapi memberi juga tentang cara.
caranya seperti apa gitu. Apakah sudah sampai kepada orang yang tepat? Jangan-jangan ada orang miskin tapi tidak terdata. Kemudian misalnya eh, sudah tepat atau belum, kemudian dilakukan dengan bermartabat atau tidak. Nah ini nanti manajemen itu akan mengatur sedemikian rupa. Bayangkan misalnya ada seorang miskin tetapi tidak terdata, ini kan luar biasa parahnya kalau manajemen tidak dibangun dengan baik. Atau misalnya ada dana umat yang terkumpul tapi dia tercecer atau mohon maaf bahkan disalahgunakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak digunakan. Nah, inilah pentingnya manajemen Yiswaf agar setiap rupiah yang keluar itu tersalurkan dengan tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah Yiswaf. Manajemen Yiswaf itu tujuannya adalah sebagai instrumen memberdayakan ekonomi umat. Jadi melalui Yiswaf, melalui pendistribusian Yiswaf, bukan hanya habis hari ini, tetapi bagaimana ini menjadi benih pada masa-masa yang akan datang. Sebagai contoh, misalnya kita ada seorang petani miskin, kemudian tentunya kan kita nggak hanya ngasih beras, nggak hanya ngasih kebutuhan kehidupan dalam 1 hari, 2 hari, tetapi kita beri dia benih, kita beri dia cangkul, kemudian untuk nanam, kita undangkan penyuluh pertanian agar bisa bertani dengan profesional yang menghasilkan banyak hasil dari pertaniannya itu. Jadi hari ini dia petani yang kita subsidi, yang kita bantu, besok dia akan bisa membantu orang lain. Hari ini dia mustahik, besok dia akan menjadi muzaki, atau paling tidak besok dia akan menjadi munfik. Jadi inilah kekuatan manajemen, bukan hanya memberi tapi membangun, mengubah penerima menjadi pemberi, mengubah tangan di bawah menjadi tangan di atas. Nah, ini tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berziswaf. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi sedikit, bahwa pentingnya kita membuat manajemen yang bagus, karena sekali lagi saya ulang, manajemen itu adalah pondasi. Ketika kita sungguh-sungguh membangun pondasi, maka masyarakat akan percaya kepada lembaga kita. Artinya manajemen itu harus ada SOP, harus ada perencanaan, harus ada pelaksanaan, harus ada pengawasan, harus ada audit, harus ada laporan, dikerjakan dengan profesional dan sistematis. Nah, ini tentunya rakyat masyarakat atau orang-orang itu akan berbondong-bondong untuk berziswaf dengan penuh keikhlasan. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, harapannya adalah Yiswaf itu bukan hanya kewajiban tahunan, nanti Yiswaf itu akan menjadi budaya bagi seorang muslim ketika dikelola dengan penuh kebaikan, dengan profesional sebagaimana tadi kami sampaikan. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Jadi apa gunanya pertumbuhan ekonomi jika masih banyak orang-orang yang lapar? Apa gunanya pembangunan berjalan tetapi jika masih banyak orang-orang yang putus sekolah? Nah, disinilah Yiswaf hadir untuk membangun masyarakat adil dan berkasih sayang. Disinilah manajemen Yiswaf itu hadir agar orang-orang yang tidak mampu dia bisa melanjutkan sekolah, agar para janda-janda miskin bisa tertopang hidupnya melalui Yiswaf ini. Dan semuanya itu adalah memerlukan manajemen Yiswaf yang bagus. Ikhwati fillah, hadirin yang saya muliakan, sekali lagi Yiswaf bukan tentang memberi, tetapi Yiswaf adalah tentang mengubah. Bukan hanya soal angka,
tetapi soal harapan. Dan semua itu hanya mungkin jika dikelola dengan manajemen yang baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.